Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan minggu ini kita masih diberi umur yang panjang, sehat tubuh, sehat pikiran. Kemudian Allah memilih kita untuk hadir sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu tempat bersujud dan sholat juga berjamaah. Mudah-mudahan ini Allah memberi barakah dalam hidup kita, dalam usaha kita, kesehatan badan dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikala orang ditanya apa itu nikmat Allah yang paling besar, yaitu Allah memberi kita hidup dalam keadaan beriman. Itulah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka kita lihat di dalam waktu dan masa yang sama, masih ada saudara-saudara kita umpamanya enggak di tempat di mana-mana pun ada, maka tidak di mana azan dikumandangkan. Seharusnya itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir. Di mana dia hadir? Di mana dia dengar azan. Nah, itu dia harus hadir. Tapi juga masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum Allah beri kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk hadir dan untuk sholat berjamaah. Maka kita katanya mentongnya kesempatan bila Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah terhadap kesempatan itu dan terhadap hidayah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rawronyo kita bahas masalah ikhtiyarus syirik atau ikhtiyarus sahib. Bagaimana memilih teman dalam hidup. Ini penting untuk orang memilih teman. Sehingga Rasulullah sendiri, seorang Rasul, itu juga Allah beri temannya yang terbaik. Maka kita lihat iman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengiringi Rasulullah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian juga teman Rasulullah disebut dengan sahib atau sahabat. Maka adanya Sayyidina Utsman. Kemudian juga adanya lainnya Umar. Adanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian adanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian adanya Amr bin As. Kemudian adanya Zaid bin Thabit. Semuanya itu Allah pilih teman-temannya.
Maka orang, kalau kita tanya orang itu baik dan tidaknya, maka tanyalah pada teman yang dekat. Nah, Imam Zanuji menjelaskan, wa ammal ikhtiyaru syariki fayanbaghi an yakhtaru mujidda wal wari'a wa sahib at-tab'i al-mustaqima al-mutafahhim yafirru min al-kaslan wal mu'tali wal mikthari wal mufsidi wal fattan. Bagaimana orang itu memilih teman dalam hidup, dan siapa saja orang yang boleh dijadikan teman dalam hidup. Nah, ini agama mengajarkan kita untuk memilih teman. Karena apa? Dalam kehidupan ini tidak jauh dengan teman tengok. Maka wajiblah, maka hendaknya seorang memilih teman itu temannya yang sungguh-sungguh. Kalau dia seorang menuntut ilmu, dia memilih temannya yaitu yang sungguh terhadap menuntut ilmu. Jadi tanya diajarkan untuk memilih orang. Kalau kita ingin kuat ibadah kita bagus, pilihlah teman kita yang sering pergi ke masjid. Tapi ngomong tu tengok teman tengok mempunyai tapi pilih orang yang malas ke masjid, kemudian orang yang sering yang bermalas-malas, maka tak jauh. Maka kita akan malas juga. Karena kenapa? Karena Rasulullah juga menyebutkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Jadi dari Abi Hurairah Rasulullah mengatakan, bersabda, sesungguhnya teman itu, seseorang itu tidak jauh dari dini khalili, artinya pemahaman agama atau agama temannya. Artinya maka falyantur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah di antara kalian melihat siapa teman dia. Ingin dalam dua orang taat dan tidaknya, maka lihatlah teman dia yang berkawan dengan siapa. Nah, maka mana teman yang harus dipilih? Yang pertama al-mujiddu, orang yang sungguh-sungguh untuk belajar. Tidak masalah lama ditangkap di pelajaran, yang penting sungguh-sungguh. Allah tidak melihat kita kepada kemampuan intelektual saja, artinya bicara mengana. Allah melihat kesungguhan kita dalam. Maka kan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahkan melihat hati kita. Allah lihat hati kita, bagaimana ketulusan, keikhlasan orang dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Kemudian apa? Wal wari'. Wari' ini orang yang wara'. Orang yang wara' maksud sini orang yang takut akan keharaman, takut hal yang dilarang oleh Allah. Maka bagi kita, kalau anak kita umpamanya Neo berkawan dengan orang pemabuk, maka ketahuilah tidak lama dia akan menjadi pemabuk. Kalau anak kita berkawan sama orang narkoba, tidak lama anak kita akan kena narkoba. Tidak lama. Karena apa? Rasulullah juga mengibaratkan dalam hadis, yaitu dalam ibarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini saya tulis. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat seperti orang membawa minyak wangi. Orang yang baik bagaimana? Tayo tamungan orang get, lagi umpama tayo mengon orang bawa minyak wangi. Jadi walaupun tayo hanat
tablo, tapi jih pakai macam kemudian membeci pada tubuh dia. Apalagi dia berikan itu teman-teman, maka kita juga akan membawa wangi tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan perumpamaan kalian berkawan dengan orang yang jahat, orang yang tidak baik budi pekertinya. Maka tidak lama kamu akan terjerumus seperti itu juga. Maka perumpamannya Rasulullah sebutkan perumpamaan orang kamu berkawan dengan orang pandai besi. Ini orang teh betul. Orang betul, bohi sebagainya kamu bawa besi. Tidak lama kamu akan kena baju daripada panasnya api, robek baju kamu. Atau kamu juga akan membawa bau besi tadi kebakaran. Bakar besi. Daya itu akan merimbas. BDU dah kalau ini yang pemana tidur dia epilepsi pemani anak dia bani mengon mentang tidurnya. Menan anak mitnya ni temucu polisi tu jaya ada yang pupurpat dengan dia bicara. Paling tidak engkau walaupun kita tidak menjadi hana dan temucu tapi kan diperiksa sebagai saksi karena engkau. Nah, maka daripada itu seorang tengok runci dia perlihat bila mana mit tengok pemari menuntut ilmu, pergi SD kah, pergi SMP kah, pergi kuliah kah, maka tanyalah yang mana temannya. Maka dalam ada istilah dalam khairul jalisin fi zamani kitabun. Ada istilah sebaik-baik teman waktu duduk adalah buku. Maka dia tengok pemari tidur duit, dia ada telefon dia empat ni bak pustaka. Maka ayahnya tanya, "Pajar nak hane tengok pajar dawa punya, dia tepuk-tepuk macam ni." Tapi ada telefon empat ni bawa orang pergi. Ngontok aja. Tongol. Pasti tertanya seperti itu. Karena kenapa? Karena memang teman kita yang mana? Yang teman yang memajigot maka akan menjadi orang itu baik. Nah, kemudian siapa lagi yang kita berkawan sudah orang yang sungguh-sungguh. Kemudian wal warah, orang yang warah, orang yang jauh daripada kepuji uhdo, daripada but maksiat. Di mana saja mak kon bak nama cikalon tidak hanya pemadi kita di perkantoran kah kita. Waktu tayo tamungon tidur urang yang urangnya hanya gak akhlak si Bruno ni. Nyo bagi cara cecok ni. Nyo lagi cara taulah ni. Nyo lagi aja si Bruno ni. Jangan putih dia dengar lah. Betul dia di ada putih dah dengar. Hana putih. Sekitar lima umur kaji umur ni. Tapi kalau kita berkawan dengan orang saleh, susah sekali. Pak betul. Karena memang waktu itu ketemu orang saleh itu akan mengatakan ini tidak baik, ini yang betulnya seperti ini. Maka kita akan dengar, berarti aku menyalah. Hana mungkin ni dia lagi audi, yo lagi yang saya mudik tu hamdeme tu pun, hana untung tu pun. Pasti itu akan larinya, karena setan akan mengolah seperti itu. Di mana-mana dalam hidup. Maka paling baik sebetulnya orang mencari kawan. Maka carilah orang-orang yang saleh. Maka kalau kata kalau kata Bung Karno kamu bercita-cita setinggi bintang di langit, tinggi cita-cita berkawan dengan orang yang baik, tapi kalaupun kamu jatuh di antara bintang-bintang. Artinya seperti itu. Kemudian siapa lagi? Kemudian wasahibat tab'il mustaqim wal mutafahhim, yaitu orang yang memiliki tabiat yang lurus, yang berusaha mengerti. Orang yang punya tabiat yang lurus, kebiasaan yang baik. Itu perlu kita mengon orang lagi-laginya. Orang kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan baik? Dia berbicara selalu dalam keadaan tidak pernah berdusta. Kemudian dia bekerja keras.
kemudian dia taat ibadahnya. Tapi dia orang pemaji waktu dia berah ada dia je pakai ada tengok pihak ini. Hanya ada pemunga ngurus lagi nya. Hantrip tengok lagi nyaci tengok. Maka Imam Januji menyatakan yafir wa yafirral minal kaslan wal mu'tal. Minal kaslan maka hendaknya kamu lari. Yafirru artinya dia antajriya. Kamu lari daripada orang yang malas. Jadi orang malas sendiri disuruh jauhi. Karena kenapa? Dalam apa saja dalam pekerjaan. Tengok orang ngurus coba bomanya dalam mudebi. Allah akan memberi kita semua badan ini ada hak. Hak olahraga ada, hak belajar ada, kemudian hak berfikir ada. Semuanya kita atur dengan baik. Allah tidak melarang olahraga, Allah nggak melarang, maha atur. Tapi bagaimana kalau orang kaslan, dia semuanya hidup bawa kopi nengok dia Aceh, lalu dari Bengok, dari Pulau ada Poleho, macam nerenan. Padahal tidak ada urusan apa-apa. Maka tak lama kita berkawan, kebiasaan santai juga dalam hidup. Kata berkawan karena kawan kita yang mempengaruhi kita. Kecuali ada barang yang penting, ada musyawarah yang panjang. Maka kita ada tempat hari ini, umpamanya ada di warung kopi selama tidak melanggar syariat, kemudian selama juga terbendung dari hal-hal yang tidak baik, ya silakan. Tapi kalau enggak ada kepentingan cuma berhabat, ini tidak lama kita juga akan seperti itu. Maka ini suruh jauhi kawan-kawan seperti ini. Mengaruhi kawan seperti ini. Kemudian wal mu'tal, mu'talnya orang yang menganggur. Artinya menganggur hati hai kerja boh. Betace boh. Nyu jauhi juga berkawan dengan orang malas. Jauhi. Kemudian wal miktar, miktarnya orang yang wa miktar orang yang banyak ngomong, banyak bicara. Pegah apa kegok saja. Mai pegah apa, pegah fitnah gok, kemudian lupa orang kopi pegah gok. Pegah ni bina pada pegah apa itu yang tidak ada manfaatnya. Miktar. Dia dijauhi juga orang-orang seperti ini. Wal fattan orang yang suka membawa fitnah. Yang nona tengok ibu-ibu apa itu ada kawan yang suka yang galak pegah gegok, hang biru ngurusnya. Pakar, bonyo dah pegah gegok, tengok akan terpengaruh tak pegah sih kur lain. Dan tengok waktu tadi kalau membawa ibu-ibu, yang ngomong kata mengon tidur waro ibu-ibu yang kegalak pegah gegok. Yang tengok kalau hang tajak ni, waktu tajak pat tu mumpuk yang ini kelompokan dah tadi. Bab lompat dah, tidak boleh pakar. Karena terbiasa dengan perbuatan yang tidak baik. Maka tengok kau tanya alam dia. Bak urungnya yang kelompoknya kanyaman ni. Tak pegah gop, yang kau bahaya. Bagi urung yang kanyaman pegah gop, yang kau bahaya. Ya kenapa? Karena duduk pasti bicara orang lain. Nah ini. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Furqan. Ini ayat 27-29. Bagaimana berkawan. Allah menyebutkan ini matanya artinya sini. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul-Rasul. Juga mengatakan kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadi sipulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ile, waktu tengok di rumah syaka kumpulkan. Waktu tengok tapi kita menyesali. Aduhai. Cihan aku bengol lu ngonti dengan. Mungkin lun han lagi nyo. Cilun han aku bengol. Ngonti bi jaman. Mungkin lun han lagi nyo. Nanti kita orang-orang beriman akan mengatakan itu. Akan ada penyesalan nantinya. Maka bagi kita ini
penting sekali untuk memilih teman. Qila 'anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bimuqarinil yaqtadi. Fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Sesungguhnya kawan itu, orang itu, kalau ingin melihat seseorang itu akhlaknya dan pribadinya, maka cukup kita melihat siapa temannya. Kalau temannya baik, maka baiklah dia. Maka jika seorang teman tidak baik, maka jauhi dia. Apabila kau mendapatkan teman yang baik, ya, faqarinhu tahtadi, maka berkawanlah dengan dia, maka kamu akan memperoleh hidayah. Hidayah la udip wa matna takalan ditanya uti aget mengon uti anya. Uti tidak baik. Lalu orang bukan usah mau hana ta mengon ngurung hana aget. Makiban cita mengon. Jet mengon ngurung mengaso jet. Tapi jangan jadikan tidur orang nak kena ngon tayo yang dekat. Ngon dekat yang menentukan. Artinya kalau mengon orang aso, tak mengon sekedar ya silakan. Tetapi menjadikan dia pegangan, tempat referensi, tempat curhat, tempat tukar pikiran kita yo, nyayanya. Hatanya pekerjaan kondengon dalam pekerjaan. Pemaji tia, tibi, titi, ngon yang betul. Tetapi dia ngon yang dekat. Tu dia terpilih ngon yang dekatnya, yaitu orang yang dekat sama Allah, orang yang baik akhlak. Pilih dia. Jangan sampai kita nanti kutaya pegah akan terjerumus kepada hal yang tidak baik karena sebab teman. Nah, kemudian ada sebuah syair, la tashabil kaslan fi halatihi kam salihin bi fasadin akhar yafsud. Jadi janganlah engkau berteman dengan orang yang malas dalam segala hal. Karena kenapa betapa banyak orang yang saleh menjadi rusak karena sebab temannya. Ada yang nak sungguh-sungguh pemaji mau belajar, ajak pengajian, sungguh-sungguh tayak tembayang, tak tebih tubuh sungguh-sungguh. Nah, kemudian satu saat anda mengulang dengan orang saleh, dengan orang-orang yang malas. Orang yang tidak mau kemana, ajak pengajian hai, buat tembayang hai, kemudian orang yang belajar hai. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita itu akan merusak. Lama-kelamaan tayo sendiri akan menjadi malas, terpengaruhi sifat yang ada pada teman kita. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikala Abu Bakar, ya, kenapa Abu Bakar ya teman, padahal Abu Bakar ini kan ngotong tekalannya kan mertuanya Nabi, ya, mertuanya, karena Aisyah ini kan anaknya daripada Abu Bakar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Bakar. Ada umurnya jauh lebih tua. Nah, Abu Bakar ini orang yang sangat jujur, maka disebut dengan As-Siddiq. Sehingga dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra dan Mi'raj diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu dikala Rasulullah menceritakan hal itu kepada orang muslimin pada waktu itu, sedikit dari mereka yang beriman, ada sebahagiannya mampu gigo Rasulullah. Sebahagian mereka kembali ke kufuran, enggak percaya. Siapa orang yang percaya pertama sekali? Abu Bakar. Itulah teman, penting sekali teman.
Bahkan ini akan terjadi dalam hidup. Ada hal nanti sesuatu terjadi kepada kita ceritakan, orang lain nggak percaya, tapi teman kita yang percaya itu. Hal itu mustahil. Waktu dah begah mempunyai tidur. Hai, yang temucu tije. So nanti, yang nanti ti amat, yang cok barang kata. Karena ngon reo ngon soleh, ibu kah? Ha mungkin jisyo yang ro ka fitnah longon kuturi hati amat ada lon ni diku hai jo kawan yang beritahu. Nah, dikala Rasulullah SAW berisra dan Mi'raj, siapa yang membenarkan pertama sekali? Abu Bakar. Aku percaya ya Muhammad apa yang kau sampaikan. Karena hanya mungkin dalam perjalanan wadengkong gohna pesawat, gohna lom alat teknologi dan sebagainya. Bagaimana menempuh perjalanan yang sesingkat Isra saja dari perjalanan Masjidil Haram saja. Kalau hari ini kita percaya, kalau Isra saja, kalau umpamanya logika akal, Isra saja sudah terpercaya. Karena kenapa? Perjalanan itu kena kereta cepat, pesawat secepat, sebagainya. Kalau dulu tidak ada yang bisa kita tamsilkan, diumpamakan. Tapi Abu Bakar mengatakan, aku beriman dan percaya kepadamu Muhammad. Engkau seorang Rasul dan engkau tidak pernah berdusta. Nah, kalau kita sudah jadi orang baik, ada sebuah dikala Rasulullah di tengah pasar, ada orang Yahudi ya mengejar musuhnya lari ke tengah pasar. Ongkai metong dalam pasar. Nah, kemudian orang ini menanya nyuto tayong urungnya pasti ada jujur. Tayong pasti apa dia? Maka dia lihatlah ada Muhammad. Ya orang Yahudi ya tayong Muhammad. Ara'aita rajulun kadza wa kadza. Muhammad, engkau lihat enggak ada pemuda tadi yang larinya seperti ini. Nah, Rasulullah karena seorang nabi dan seorang rasul tidak pernah berdusta. Nah, maka Rasulullah SAW menggeserkan kaki kanannya ke samping. Kemudian Rasulullah katakan, selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat pemuda yang kamu sebutkan cirinya seperti ini. Nah, begitu cerdasnya Rasulullah juga tidak berdusta karena selama berdiri di situ Rasulullah tidak pernah melihat. Nah, artinya apa? Ingin saya sampaikan, ingin lomba apa? Seorang Yahudi pun mencari orang yang baik, tahu dia Rasulullah orang baik dan orang jujur, nggak pernah dusta. Dia tanya kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Nah, ya yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita dalam hidup ini nanti sebab kerugian dalam hidup itu terlibat dalam memilih teman. Maka ada dalam qaulul hikmah. Ini qaulul hikmah bahasa daripada bahasa Persia ini. Ya rabat bat tarbu dazma rabat. Ya. Teman yang durhaka, yang jelek perbuatannya itu lebih berbisa daripada bahayanya bisa ular. Ingat tengok tamangon ngurung haneget yang lebih berbahaya tengok digigit oleh ular yang berbisa. Nah, maka daripada itu apa yang kita lakukan hari ini dalam kehidupan. Nah, kalau kita masih ada anak cucu kita, pantau dia dengan siapa dia berkawan. Kemudian siapa temannya, baik di sekolah maupun teman di lingkungannya, pantau dia. Mudah-mudahan dengan teman yang baik dia akan menjadi baik. Kita juga demikian dalam hidup ini, dalam hidup yang beri kesempatan oleh Allah, berkawanlah dengan orang baik, dengan orang yang bagus akhlaknya. Kalau tadi kita pun tidak kalau kita sakit pun didoakan oleh dia. Kalau teman kita yang baik. Tapi kalau teman kita yang jahat, maka tidak jauh kita pun akan terjumus dalam kejahatan.
Nasta'in billah wa nastaghfiruhu. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala perangai yang tidak baik. Dari perangai manusia, daripada yang jahat, karena dalam kehidupan tayo di dunianya, kembali tadi saya sampaikan, tayo hidup dalam dunia umpama kita ana waktu yang masa yang singkat, ana hidup kok hana tidak ada yang tahu, maka rahasia Allah tidak memberitahu kapan dan di mana tempat seorang menemui ajalnya. Tapi dalam hidup kita selalu berbuat kebajikan, walaupun semua pun yang begah lewat daripada jalan duri kita buang di jalan, kemudian kita memindahkan duri itu. Begitu juga dalam hidup, supaya kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang berkawanlah dengan kawan yang baik, baik dalam urusan kantor kita, baik dalam urusan kita nyantai juga berkawan dengan orang yang baik, maupun di tempat kerja dan di tempat lainnya. InsyaAllah kalau kita berkawan dengan orang-orang yang baik, tidak lama kita dan orang yang kita kawan itu juga akan menjadi baik. Dan mudah-mudahan daripada juga Rasulullah, pesan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengumpamakan, kamu juga akan mendapatkan wangi daripada orang yang baik tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, karena memang kajian saya masalah punya ta'lim mumtalim, ya, maka lebih banyak kepada akhlaknya, ya, etika dan akhlak. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum. Iya. Sebetulnya dari istilah bahasa ini kan bahasa Arab. Sahabat, teman itu dari bahasa tidak ada perbedaan. Cuma kalau kita ingin membedakan, kalau Rasulullah menyebutkan sahabat, kalau kita ikut sahabat Nabi, teman Rasul. Kalau kita memilih sahabat, berarti sahabat kita juga sahabat yang kita ini kan tadi sahabat yang baik pengertiannya. Ada enggak perbedaannya? Perbedaannya tidak ada. Yang membedakan apa? Memilih teman itu. Tayo tak pilih ngon dalam hidupnya. Maka tak pilih ngon yang maka tidak lama walaupun kita dari pertama kita tidak baik menjadi orang baik. Tapi kita dari orang baik salah memilih kawan, kawan kita umpamanya tidak baik, maka kita akan terjumus ke perkara yang tidak baik juga. Itu saja. Kalau perbedaan secara ini tidak ada dalam kitab pun jelaskan sahabat memang kata-kata Arab. Kalau jamaknya adalah ashab. Sahib, sahibun, sahibun. Gimana? Ya, memastikan cara memilih. Karena agama mengajari kita memilih kawan. Dan pilih ngon dalam hidupnya penting kan. Karena orang bisa sukses sebab ngon. Cita yang oleh tayo menyanjak kuliah macam. Yang yanjak kuliah yang bo pasti bengon ngurbo. Si umpama ji yanjak kuliah bengon urut rajin walaupun dia tidak pintar. Maka banyak orang yang selesai kuliah bukan orang yang pintar, orang yang rajin dan sungguh-sungguh. Justru orang yang pintar adalah kuliah. Si kalau bangku kuliah. Lalu kalau ngolor ada yang pintar biasa aja memahami dengan ini semuanya. Tapi dia enggak selesai. Kenapa enggak selesai? Itu tadi. Ya saya sampaikan. Di bengol ngomong cara, ibu ngomong nyantai dia. Nyantai enggak tahu udah di DU, di kuliah. Dia dikasih surat. Udah 14 semester. Karena dia nyantai dengan hidupnya tadi kawannya salah. Tapi coba lihat orang biasa-biasa saja, ilmunya biasa. Saya melihat ada kawan saya dulu, ya. Di kuliah dia bahasa Arab diteken
Mau dari pesantren kamu pom ji, hadhihi kurasatun hadza kitabnya kamu pom. Mana isim isyarah, mana na'at, mana man'u, mana ka kamu pom ya ka. Tapi dia bukan dari orang ini, dari orang biasa. Jadi SMP. Tapi karena rajin dia kawan dia dipilih kawan orang yang bisa. Dia cepat selesai kuliahnya. Cepat selesai, dia bagus bahasa Arab. Tapi bayangkan orang yang pinter ini enggak selesai dia. Karena kenapa? Karena dia pilih teman. Diajak kuliah agak orangnya jadi menalih kuliah di piro di kopi. Nah, itu salah satu. Maka banyak sekali orang yang milih teman itu dengan orang berubah itu kan sebab temannya. Nah, lain ada yang satu dua nih. Ya, tadi. Nah, oke sudah kita rasa ini saja yang pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan punya makna dan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.